macam-macam. Ada yang memang kalau habis subuh ini, kalau di kampung-kampung itu kan biasanya keras. Ini ternyata memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Tetapi ada juga masyarakat yang risih misalkan, yaitu tinggal dikondisionalkan saja. Tetapi sambil nunggu imam, sambil nunggu imam, ya itu kalau di kampung-kampung itu masih tetap ada. Toh terkadang mengganggu orang yang sholat. Ini yang menjadi pertanyaan, apa benar sholatmu itu terganggu karena puji-pujian? Ya model-model seperti kita kan nggak ada puji-pujian saja ya sholatnya ngayang-ngayang orang genah. Itu model-model kita. Ya kecuali kalau generasinya sahabat yang memang sahabat Umar kena tombak saja, kena panah ketika sholat itu panahnya dicabut nggak kerasa. Lah kita kan enggak gitu ya. Ada suara klotak saja, apa gitu? Itu kita. Itu padahal suara klotak ya. Ya mendingin suara puji-pujian lah ya. Kadang-kadang anak-anak kecil kan gitu. Iya kan udah banget ya. Ngomongnya malam berapa balik besar banyak. Ya udah jadi masalah itu. Kan pada dasarnya itu menurut saya itu tidak mengganggu itu. Karena kalau memang itu mengganggu, kalau misalkan ada orang yang mengatakan ini cara pandang secara umum dan secara luas gitu. Kalau misalkan ternyata pujian itu mengganggu, kemudian orang sholawatan itu mengganggu, bukankah sesuatu yang lain juga bisa dianggap mengganggu? Bunyi HP itu mengganggu, ini juga mengganggu. Itu sebenarnya banyak sekali. Cuma kan terkadang itu kan sensitifnya di dalam satu masalah, sementara di dalam masalah yang lain yang tidak. Padahal model-model seperti kita itu kan sholawatan ya merasa terganggu, ya. Orang sholawatan ya tetap terganggu gitu. Model-model seperti itu. Oke. Nah itu salat HP-an, Anda mulai masjid. Setan ganggu. Yang kita aja kan malaikat sholat kalau menangis Tetapi kan dari sisi lain kan itu juga ya kan kita substansinya terkadang itu juga bisa mengenalkan orang kebaikan. Toh saya kira kalau saya lihat itu hal kayak gitu itu tidak mengganggu lah menurut saya. Jadi merasa terganggu itu bisa jadi karena memang tidak familiar dia. Kalau sudah familiar itu biasa saja. Okay. Bahkan panjenengan kalau memang ini jenengan itu kan dengerin musik juga tertidur, dengerin orang khotbah juga tertidur, dengarkan orang ceramah juga terkadang tertidur, ngaji juga bisa tertidur. Ini kan sebenarnya sama saja. Dengar musik, dengar ini substansi sudah di telinga saja. Nah, cuma kan orang itu kan biasanya gini, telinga kita dan hati kita itu mana yang itu sudah familiar di dalam diri kita, maka itu enak didengar. Sementara yang tidak familiar itu terkadang risih didengar, betul ya? Panjenengan misalkan biasa mendengarkan orang sholawatan, orang hadrowan, karena sudah terbiasa jadi familiar. Kalau sudah familiar kan jadi biasa saja. Tapi jenengan yang biasa dengerin sholawat, dengerin orang konser, risih. Sementara orang yang familiar dengan konser, dengan musik, dia mendengarkan musik itu kapanpun tempatnya, saat apapun, pasti hatinya akan merasa familiar. Tetapi karena dia tidak terbiasa sholawat, dengerin sholawat sedikit itu panas. Itu sebenarnya kembalinya kepada pribadi. Jadi kalau sudah familiar, kalau yang keren familiar kabeh, sholawatannya dirungokna, ono gambusannya dirungokna, kemudian ada orang orkesan ya hadir. Jadi familiar semua. Tapi sebenarnya kembalinya kepada hati kita lah, familiaran hati kita masing-masing. Yo efek senang deh. Jadi jadi pilih-pilih, jadi pilih-pilih. Andai kata efek di masjid pun ini ditonton gitu kan. Sawer malah. Itu semacam itu. Kan itu puji-pujian kan mengandung doa kayak hasbunallah wa ni'mal wakil. Puji-pujian kan modelnya kata kan ya. Ngoten doa nggih. Puji-pujian itu ada yang memang namanya memang puji-pujian kepada Allah, tetapi ada yang memang pujian tersebut itu sebenarnya doa. Contoh yang di kampung sering sekali kita dengarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ini hakikatnya sebenarnya doa, cuma karena dijadikan puji-pujian, kenalnya dengan pujian. Maka sebenarnya artinya doa. Makanya saya katakan tergantung apa yang dikatakan. Terkadang pakainya sholawat bil qulub. Terkadang berupa bentuk doa astagfirullah, baroya, itu banyak sekali. Justru ini adalah warisan daripada nenek moyang kita yang dulu berhasil mengislamkan orang dari nol, sekarang mulai terlupakan. Ya, yang saya khawatirkan kalau hal ini menjadi sesuatu yang dilarang, berapa banyak generasi muda kita atau generasi setelah mbah-mbah kita yang hafal tentang pujian-pujian ini. Ini terkadang tidak terbesit di dalam diri kita, kan? Mungkin panjenengan sekarang masih paham lirik-liriknya, ya, lirik-lirik daripada puji-pujian. Tapi coba panjenengan tanya ke putra-putra panjenengan, bisa nggak puji-pujian? Belum tentu. Padahal dulu ketika, ya kalau saya masih karena saya di kampung hidupnya. Jadi kalau sholat subuh itu ya variasi puji-pujian masih ada. Bahkan sekarang anak-anak itu sudah mulai dilatih sama orang tuanya. Ini anak kelas 2 SD rebutan itu kalau sudah adzan itu rebutan mic, habis itu puji-pujian. Ya dari sini itu juga adalah hal yang bagus. Ini anak-anak kelas 2 SD. Motifnya ya mereka sepenting senang, ya semua sepenting senang. Nggak beda. Tapi di kota ini yang sudah hilang kelihatannya Pak. Ya di kota karena memang itu ya. Jangankan rame itu ya kan. Terkadang anak-anak muda itu kalau di perkotaan itu ya bisa jadi anggapannya kalau sholat itu nanti kalau sudah pensiun. Jadi pahalanya nanti dihitungnya kalau sudah pensiun. Padahal ibadah itu dinilai ketika manusia sudah mulai masuk usia balik. Itu sebenarnya di situ. Balik itu ya kisaran 9 sampai 13 tahun. Di situ sudah mulai dihitung amalnya. Jangan tunggu tua dulu baru kembali ke Allah. Bagus sih bagus. Tetapi kan lebih bagus lagi kalau kita persiapannya sejak sedini mungkin. Itu demikian. Pensiun udah sadar sama di situ kayak gini. Nah ya sudah. Monggo, Qurannya. Iya, bacaannya mana itu pengajian Qurannya, bacaan Qurannya. Maka sebenarnya ini ya, majelis yang paling besar pahalanya itu adalah majlisul ilmi, di mana majlisul ilmi itu terjadi transfer pengetahuan, khususnya adalah ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan manusia kepada keridhaan Tuhannya. Itu adalah yang paling besar. Makanya kan kalau orang membaca Al-Quran itu jaminannya itu diantaranya adalah Al-Quran bisa menjadi syafaat, ya, jadi menjadi syafaat. Tapi kalau orang menuntut ilmu, jaminannya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini sebenarnya lebih tinggi. Makanya ini yang menjadikan ulama itu berpandangan yang paling utama itu adalah ilmu. Makanya ada terkadang dipertentangkan juga. Lebih baik mana ngoyok di dalam ibadah tetapi hadir majelis ilmu. Makanya ulama hampir mayoritas menjawab hadir majelis ilmu daripada dia ibadah ngoyo. Terkecuali dia dalam membaca Quran di luar garis atau itu. Ya masih satu ini. Majelis kan? Masih satu majelis. Kalau jadi nggak ada masalah. Kalau bagus-bagusan itu ya sebenarnya bagus daripada mendengarkan tausiah. Kalau bagus mendengarkan tujuan sepertinya duduk diam dengarkan gitu aja. Malah dia ngaji sendiri ya. Tetapi kalau dibilang itu berdosa atau tidak, ya tidak ada tindakan berdosa, itu semuanya baik. Cuma cara mengingatkan gimana ya? Lewat Pak Ustadznya Pak Iwan. Pak Ustadznya. Iya. Pertama-tama ngaji sampaikan bahwa ilmu itu begini. Lewat dendongi. Lewat dendongi. Ya itu Gak masalahnya nggak kenal Pak. Orang Kalau kenal ngajinya dirawui baik. kan itu kembali masing-masing. Tapi kalau dari situ utama itu kemudian paling ya lewat Ustadznya setiap